Langit Cikampek baru saja mulai memerah ketika Kang Deddy Mulyadi turun dari mobilnya di pinggir jalan pasar. Udara pagi masih segar, diselimuti kabut tipis yang menggantung di antara kios-kios. Ia mengenakan pakaian khas Sunda, baju kampret hitam, iket kepala, dan sandal jepit sederhana. Tanpa pengawalan, ia melangkah ringan, menyatu dengan denyut nadi rakyat kecil. Pasar Cikampek sudah mulai hidup sejak sebelum subuh. Suara aktivitas para pedagang, tawa ringan para pembeli, dan deru motor pengangkut barang menciptakan irama khas pasar tradisional. Sayur mayur, ikan segar, rempah-rempah, hingga pakaian bekas ditata sederhana di atas terpal atau meja kayu usang. Namun semua itu memancarkan kehangatan dan semangat ekonomi rakyat. Kang Deddy menyusuri lorong-lorong sempit di antara lapak. Ia menyapa banyak pedagang, menanyakan kabar, dan memperhatikan dagangan mereka dengan seksama. Kehadirannya membawa semangat tersendiri bagi para pedagang yang merasa diperhatikan oleh seorang tokoh yang dekat dengan rakyat. Langkahnya sesekali terhenti di depan lapak yang menarik perhatiannya. Ia memperhatikan harga-harga, kondisi barang dagangan, dan sesekali mencatat dalam hati cerita-cerita yang dibagikan oleh para pedagang tentang naik turunnya pendapatan mereka, tentang harapan dan keresahan yang tak selalu terdengar oleh para pejabat. Namun di tengah keramaian itu, ada satu hal yang membuat Kang Deddy terdiam sejenak. Ia mulai melihat perubahan raut wajah para pedagang. Beberapa tampak cemas, terburu-buru menyimpan uang ke dalam kantong plastik atau kotak kecil. Suasana yang awalnya hangat berubah menjadi sedikit tegang di salah satu sudut pasar. Kang Deddy memperlambat langkahnya. Nalurinya sebagai orang yang sering terjun langsung ke masyarakat mulai bekerja. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pedagang saling memberi isyarat tanpa kata, seolah memperingatkan satu sama lain akan sesuatu yang mendekat. Ia tidak langsung bertanya. Ia hanya mengamati, mencatat dalam hati, dan membiarkan dirinya menyatu dalam suasana pasar yang perlahan berubah. Dalam diamnya, ia bersiap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan menantangnya hari itu. Petualangan hari itu belum dimulai, namun tanda-tandanya sudah terasa. Dan Kang Deddy tahu betul, jika rakyat kecil mulai merasa takut di tempat mereka mencari nafkah, maka ada yang harus diluruskan. Setelah menyusuri lorong-lorong pasar yang mulai padat, Kang Deddy memasuki bagian pasar yang letaknya agak ke dalam. Tempat itu lebih sempit dan kurang terkena sinar matahari. Tidak seramai bagian depan, namun jelas masih menjadi pusat aktivitas beberapa pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari lapak sederhana mereka. Di area ini, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi sapaan hangat seperti sebelumnya. Beberapa pedagang hanya tersenyum kaku, sebagian lainnya pura-pura sibuk menata dagangan. Tatapan mereka sesekali mengarah pada arah yang sama, sebuah sudut gelap di dekat tumpukan karung bekas dan kotak-kotak kayu. Langkah Kang Deddy melambat. Ia memperhatikan bagaimana tubuh-tubuh kecil itu, para ibu penjual sayuran, tampak kaku. Ada yang tergesa menutup laci kecil berisi uang receh. Ada pula yang menunduk seolah menghindari pandangan. Gerak-gerik mereka bukan lagi gerak seorang pedagang yang tenang, tapi seperti orang yang sedang bersiap menghadapi sesuatu yang tak diinginkan. Di sela suara-suara pasar, terdengar tawa keras dari arah lorong belakang. Tawa itu tidak menyenangkan. Ada nada sombong dan menekan di dalamnya. Seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit usang dan celana jeans kusam melintas perlahan. Matanya menyisir satu persatu lapak di depannya. Wajah pria itu tidak asing bagi sebagian pedagang. Dialah orang yang kerap datang setiap pekan, meminta jatah keamanan, atau istilah halus dari pemalakan yang sudah jadi rahasia umum. Para pedagang kecil, meski merasa tertekan, tak berani melawan. Mereka terlalu bergantung pada tempat itu untuk bertahan hidup. Kang Deddy menghentikan langkahnya. Ia berdiri di tengah lorong, membiarkan sosok preman itu lewat di hadapannya. Tak ada sepatah kata pun diucapkan. Namun dari raut wajahnya, jelas bahwa ia sedang membaca situasi dengan cermat. Gerak-gerik preman itu, sorot matanya, dan ekspresi para pedagang cukup memberi sinyal tentang apa yang sedang terjadi. Preman itu sempat menoleh ke arah Kang Deddy,
lalu kembali menatap pedagang yang sudah dikenalnya. Dengan suara pelan tapi tajam, ia meminta uang, sewa lapak, istilah yang hanya berlaku dalam dunia gelap. Tangan kirinya terulur, sementara tangan kanan memegang rokok yang belum sempat diisap. Pedagang yang dituju, seorang wanita tua dengan kerudung lusuh, tampak gemetar. Ia membuka dompet kecil dari balik tas plastik, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan dengan ragu. Matanya berkaca-kaca, namun ia menyerahkan uang itu juga, seolah sudah tak punya pilihan lain. Saat uang itu berpindah tangan, suasana pasar mendadak menjadi sunyi. Seakan semua orang menahan napas. Hanya suara ayam dari kandang sebelah yang terdengar samar. Pedagang lain menunduk, pura-pura tak melihat. Rasa takut sudah terlalu lama tertanam di tempat itu. Kang Dedi masih berdiri diam. Namun dalam diam itu, ada kemarahan yang mulai tumbuh. Bukan kemarahan yang meledak, tapi kemarahan yang tenang, jenis amarah yang dilahirkan oleh rasa empati dan keadilan. Ia tidak butuh konfirmasi lebih. Apa yang baru saja dilihatnya sudah cukup. Ia melangkah perlahan ke arah lapak tempat kejadian itu berlangsung. Tidak ada teriakan, tidak ada amukan. Hanya langkah yang mantap, sorot mata yang tenang, dan wajah yang penuh ketegasan. Beberapa pedagang langsung menoleh dengan harapan yang tiba-tiba muncul. Mungkin ini saatnya seseorang bersuara. Sang preman menyadari kehadiran Kang Dedi, dan kali ini ia tidak bisa berpura-pura tak mengenalnya. Ia berdiri lebih tegak, mencoba menunjukkan wibawa palsu yang biasa ia gunakan untuk menakut-nakuti. Namun langkah Kang Dedi tidak terhenti. Ia terus maju, membawa aura yang membuat lorong pasar itu menjadi saksi awal perubahan. Di titik itu, waktu seolah berhenti sejenak. Di satu sisi, ada kekuasaan yang dibangun atas rasa takut. Di sisi lain, ada keberanian yang lahir dari cinta pada rakyat. Dan dua kekuatan itu kini berdiri berhadapan, tepat di tengah denyut nadi ekonomi rakyat kecil, Pasar Cikampek. Suasana di lorong pasar itu seperti ditahan oleh napas semua orang yang menyaksikan. Kang Dedi berdiri tepat di hadapan sang preman, tak ada kata yang terucap. Namun pandangan mata keduanya cukup untuk menyampaikan bahwa konfrontasi ini tidak bisa dihindari. Preman itu tampak mulai gelisah, meski berusaha tetap berdiri tegak dengan dada dibusungkan. Tubuh besar preman itu mencoba menjadi tembok, tapi getaran di ujung jemarinya tidak bisa berbohong. Ia tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Sosok yang dikenal sebagai pembela rakyat kecil, yang tidak pernah takut menghadapi siapapun demi keadilan. Namun gengsi dan kebiasaan berkuasa membuatnya masih mencoba bersikap keras. Kang Dedi melangkah satu langkah lagi, cukup dekat hingga ia bisa melihat dengan jelas uang yang masih tergenggam di tangan sang preman. Tatapannya tajam, namun tak disertai amarah yang meledak. Justru ketenangan itulah yang membuat lawannya gugup. Di balik diamnya, ada kekuatan moral yang tak bisa dilawan dengan otot. Para pedagang memperhatikan dengan saksama dari balik tumpukan barang dagangan mereka. Beberapa mencengkeram erat kantong mereka, sebagian lain menggigit bibir, menahan harap. Banyak dari mereka sudah terlalu lama menerima perlakuan kasar dari preman ini. Namun hari ini, sesuatu terasa berbeda. Hari ini, mereka tidak sendiri. Sang preman mencoba membuka suara, mengatakan bahwa ini urusan biasa dan tak perlu dibesar-besarkan. Ia berdalih bahwa uang itu adalah bentuk solidaritas dari pedagang untuk keamanan bersama. Tapi kalimat itu terdengar lemah, bahkan oleh dirinya sendiri. Ucapan yang biasa ia pakai untuk menakut-nakuti, kini tak lagi punya daya. Kang Dedi tak membalas dengan marah. Ia hanya menatap lurus, seolah sedang menembus kebohongan yang mencoba diselipkan lewat kata-kata. Ia kemudian menunduk sebentar, memandang tangan sang ibu pedagang yang masih bergetar usai menyerahkan uang. Di sanalah letak kebenaran, pada ketakutan yang dipelihara oleh ketidakadilan. Langkah berikutnya mengejutkan semua orang. Kang Dedi mengangkat tangan perlahan dan meminta si preman mengembalikan uang tersebut. Tidak dengan ancaman, hanya dengan ketegasan yang berasal dari nurani. Dan sesuatu dalam suara itu membuat preman tersebut mulai kehilangan pijakan.
Ia tidak sedang berhadapan dengan pejabat biasa. Ia sedang berhadapan dengan hati nurani yang hidup. Dengan ragu, si preman menyerahkan kembali uang itu ke tangan si ibu. Tangannya gemetar, matanya menghindari pandangan. Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat seperti kekalahan. Tapi bagi Kang Dedi, itu adalah awal dari pembelajaran. Sebuah proses panjang yang dimulai dari satu tindakan kecil, mengembalikan hak orang yang tertindas. Ibu pedagang itu menerima uangnya kembali dengan air mata yang menetes tanpa suara. Ia menunduk, entah karena lega atau karena tak sanggup mempercayai apa yang baru saja terjadi. Pedagang lain mulai berdiri lebih tegak. Ada sesuatu yang berubah di lorong itu. Udara menjadi lebih ringan, seolah beban yang lama tertahan perlahan terangkat. Kang Dedi kemudian menoleh ke para pedagang. Ia mengangkat tangan sebagai isyarat agar semua tetap tenang. Ia tahu, ini belum selesai. Preman itu bisa kembali, atau bisa berubah. Tapi pesan hari ini sudah cukup jelas. Ketidakadilan tidak akan lagi punya tempat yang nyaman di tengah rakyat kecil. Sang preman menunduk, kemudian melangkah pergi tanpa suara. Tidak ada umpatan, tidak ada perlawanan. Ia pergi seperti bayangan yang kehilangan bentuknya. Kepergiannya disambut hening, tapi juga harapan. Harapan bahwa hari esok tidak lagi harus diwarnai dengan rasa takut. Di tengah pasar yang perlahan hidup kembali, Kang Dedi tetap berdiri. Ia tak perlu berkata banyak. Kehadirannya hari itu telah berbicara lebih dari cukup. Sebuah keberanian yang sederhana, namun memberi kekuatan besar bagi mereka yang paling sering terabaikan. Setelah kepergian preman itu, suasana pasar masih dalam keadaan hening. Para pedagang seperti baru saja menyaksikan kejadian yang selama ini hanya mereka impikan. Tidak ada yang bersorak, tidak ada tepuk tangan, namun kelegaan tergambar jelas di wajah-wajah mereka. Kang Dedi memandang sekeliling, membaca wajah-wajah yang masih tak percaya bahwa ketakutan itu benar-benar bisa diusir. Ia kemudian mendekati salah satu petak lapak yang hampir roboh. Meja kayunya miring, dan atap terpalnya mulai robek. Kang Dedi jongkok dan membantu seorang pedagang tua menyusun kembali barang dagangan yang sempat terjatuh saat preman itu datang. Tindakannya sederhana, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak hanya datang untuk menegur, tapi juga untuk membantu. Beberapa pedagang mulai mendekat, perlahan-lahan, seperti seseorang yang baru keluar dari persembunyian. Mereka tidak langsung bicara, hanya berdiri di sekitar Kang Dedi, memberi isyarat bahwa mereka siap mendengarkan. Situasi itu kemudian berubah menjadi semacam pertemuan darurat yang lahir dari kejadian spontan. Kang Dedi berdiri dan menatap mereka satu persatu. Ia tidak berbicara dengan bahasa tinggi, tidak membawa pidato panjang. Yang ia sampaikan adalah kenyataan bahwa pasar adalah ruang hidup bagi banyak keluarga, dan jika ada satu saja yang merasa tidak aman, maka negara telah gagal menjalankan fungsinya di titik itu. Ia kemudian menunjuk salah satu sudut kosong di pasar dan bertanya apakah bisa dijadikan pos jaga sukarelawan. Tempat itu dulunya digunakan untuk menyimpan keranjang, kini tak terpakai dan kotor. Para pedagang saling pandang, lalu mengangguk. Mereka tidak menyangka bahwa dari kejadian kecil ini, sesuatu yang nyata mulai dibangun. Beberapa pemuda pasar yang tadinya hanya mengamati dari kejauhan, kini ikut mendekat. Salah satu dari mereka menawarkan diri untuk membantu menjaga keamanan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteladanan. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya pasar dijaga oleh orang-orang yang betul-betul peduli. Kang Dedi mengangguk. Ia tahu bahwa perubahan sejati tak datang dari kekuasaan, tapi dari kesadaran bersama. Ia menyarankan agar setiap pagi, sebelum berdagang, para pedagang bisa saling memberi kabar dan memperkuat solidaritas. Ketika sesama saling jaga, ruang bagi pemerasan akan semakin sempit. Tanpa diminta, beberapa pedagang mulai membersihkan sudut kosong yang tadi ditunjuk. Ada yang mengambil sapu, ada yang membawa air, dan ada pula yang mengangkut kotak bekas. Gerakan kecil itu tumbuh cepat. Dalam waktu singkat, tempat itu sudah terlihat lebih bersih, siap dijadikan pos ronda sukarela.
Kang Dedi lalu meminta seseorang mencatat keluhan para pedagang. Ia ingin membawa suara mereka ke tingkat yang lebih tinggi, agar pasar tidak lagi luput dari perhatian pemerintah daerah. Seorang pemuda yang biasa berjualan pulsa menawarkan diri mencatat. Tangannya bergerak cepat di atas kertas bekas bungkus nasi. Di sela aktivitas itu, seorang anak kecil menghampiri Kang Dedi sambil membawa sekantong kecil kerupuk. Ia memberikannya dengan polos, sebagai bentuk terima kasih. Kang Dedi menerimanya sambil tersenyum, lalu membagikan kerupuk itu kepada anak-anak lain di sekitar pasar. Tawa kecil pun terdengar, perlahan mencairkan sisa ketegangan. Wajah-wajah yang tadinya penuh beban kini tampak lebih tenang. Mereka masih hidup dalam keterbatasan, tapi setidaknya hari ini mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada seseorang yang mau turun langsung, melihat, dan bertindak. Bukan sekadar datang untuk berfoto, lalu pergi tanpa jejak. Sebelum pergi, Kang Dedi menatap pasar itu sekali lagi. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi dari pasar kecil di sudut Cikampek ini, harapan sedang tumbuh, pelan, namun pasti. Dan ia percaya, jika satu pasar bisa bangkit, maka pasar-pasar lain di seluruh negeri pun bisa menemukan kembali keberaniannya. Setelah suasana pasar mulai tenang, Kang Dedi memutuskan tidak langsung pergi. Ia tahu, masalah seperti ini tidak selesai hanya dengan mengusir preman. Ada akar yang lebih dalam, kemiskinan, ketimpangan, dan kurangnya ruang dialog yang sehat. Maka, ia meminta beberapa warga untuk memanggil sang preman kembali. Tidak dengan paksaan, tapi dengan niat membicarakan baik-baik. Awalnya, preman itu enggan. Ia mengira akan dimarahi, dipermalukan, atau bahkan diseret ke kantor polisi. Tapi setelah diyakinkan oleh seorang pedagang bahwa Kang Dedi ingin bicara baik-baik, ia pun datang kembali. Langkahnya berat, namun sorot matanya sudah tidak setegang sebelumnya. Ada sedikit rasa malu, dan mungkin ketakutan akan perubahan yang ia belum mengerti. Mereka duduk di dekat pos kecil yang baru saja dibersihkan bersama. Di sana, di atas bangku plastik tua, Kang Dedi memulai pembicaraan. Tidak ada kata makian, tidak ada gertakan. Hanya obrolan sederhana, seperti antar sesama warga yang sedang mencari titik terang dalam persoalan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Kang Dedi menjelaskan bahwa pasar adalah tempat orang mencari nafkah dengan penuh perjuangan. Setiap pedagang kecil adalah tulang punggung keluarga, dan uang yang dipalak bisa berarti makan atau tidak makan hari itu. Ia menegaskan bahwa mengambil dari yang lemah bukanlah kekuatan, melainkan bentuk ketidakadilan yang dilestarikan oleh ketakutan. Preman itu hanya menunduk. Ia tidak menyangka akan dibicarakan seperti ini. Manusiawi, tidak dijatuhkan. Kang Dedi lalu bertanya tentang latar belakang hidupnya. Ternyata, ia dulunya juga pedagang kecil, tapi usahanya bangkrut karena tidak kuat bersaing. Sejak itu, ia mencari jalan pintas untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Kang Dedi diam sejenak. Ia memahami bahwa banyak orang jahat bukan karena mereka dilahirkan seperti itu, melainkan karena keadaan yang menyesakkan. Namun, ia juga menegaskan bahwa memahami alasan bukan berarti membenarkan perbuatan. Ia menawarkan jalan lain, bukan menghukum, tapi mengajak untuk kembali pada jalur yang benar. Tanpa menggurui, Kang Dedi mengajak pria itu ikut bergabung dalam program sosial yang tengah ia jalankan. Pelatihan kerja, usaha mikro, dan gotong royong warga. Ia menekankan bahwa seseorang bisa berubah jika diberi kesempatan dan diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai sampah masyarakat. Suasana menjadi hening. Sang preman tampak berkaca-kaca. Mungkin ini pertama kalinya ada yang benar-benar mendengarkannya, bukan sekadar mengecap. Ia mengangguk pelan. Tidak ada janji besar yang ia ucapkan, tapi dari caranya duduk dan menatap, terlihat bahwa benih kesadaran sudah mulai tumbuh. Para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan terdiam. Mereka awalnya ingin melihat sang preman dibalas atau dipermalukan. Tapi yang mereka lihat justru sesuatu yang lebih menggetarkan hati. Seseorang yang keras, dilunakkan dengan kesabaran dan pengertian. Kang Dedi kemudian mengajak pria itu berjalan menyusuri pasar.
Ia memperkenalkan ulang sosok itu kepada para pedagang, bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang yang kini ingin memperbaiki kesalahannya. Beberapa pedagang masih ragu, tapi mereka tidak menolak. Mereka tahu, perubahan butuh waktu, dan keberanian untuk memaafkan. Hari itu, pasar menjadi saksi bukan hanya keberanian, tapi juga kebijaksanaan. Bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi bagaimana cara membetulkan kesalahan dengan memanusiakan sesama. Dan itu jauh lebih sulit daripada sekadar menghukum. Sebelum pulang, Kang Dedi menepuk bahu sang preman. Sebuah isyarat sederhana bahwa masa lalu bisa diperbaiki jika seseorang benar-benar mau berubah. Ia percaya, tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Bahkan orang yang pernah menebar ketakutan pun bisa menjadi penjaga kedamaian, jika diberi jalan yang layak. Langkah kaki Kang Dedi meninggalkan pasar diiringi pandangan haru banyak orang. Hari itu, mereka tidak hanya belajar tentang keberanian, tapi juga tentang belas kasih. Dan itulah kekuatan sejati seorang pemimpin, bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi menyembuhkan luka yang tersembunyi di baliknya. Malam mulai turun perlahan di atas pasar Cikampek. Lampu-lampu neon yang menggantung seadanya mulai menyala satu persatu. Aktivitas mulai berkurang, tapi semangat yang tertinggal dari kejadian pagi tadi masih terasa hangat. Di sudut pos ronda yang baru dibersihkan, sang preman duduk sendirian, merenung dalam diam. Bayangan pertemuannya dengan Kang Dedi terus berputar di benaknya. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, namun justru itulah yang mengguncang dirinya. Selama ini, ia terbiasa ditakuti atau dibenci, tapi belum pernah ada yang mencoba memahami kenapa ia memilih jalan itu. Hari ini, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan hanya sebagai masalah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya terasa tidak keras. Ia teringat masa-masa saat masih berdagang bersama istrinya yang kini sudah meninggalkannya karena hidup yang makin kacau. Ia ingat anak pertamanya, yang malu mengakui dirinya sebagai ayah karena pekerjaan haram yang dijalaninya. Ia bangkit dari duduknya dan mulai berjalan menyusuri lorong pasar yang mulai sepi. Di salah satu sudut, ia melihat lapak seorang ibu tua yang sedang menutup dagangannya. Ia kenal ibu itu, karena beberapa kali memalak darinya. Rasa bersalah menyergap begitu kuat, hingga ia menghentikan langkahnya dan menunduk. Ibu itu sempat menatapnya, lalu kembali membereskan dagangan. Tidak ada kata, tapi dari sorot matanya, ada campuran antara kehati-hatian dan rasa ingin percaya. Preman itu tahu, kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diminta, itu harus dibuktikan. Maka ia memutuskan diam-diam membantu mendorong gerobak ibu itu, hingga ke pinggir jalan. Esok paginya, ia datang lebih awal dari biasanya. Tapi kali ini bukan untuk meminta uang, melainkan untuk membersihkan lorong pasar yang selama ini justru ia kuasai dengan intimidasi. Ia membawa sapu sendiri, membawa karung kosong, dan mulai memunguti sampah. Beberapa pedagang memandangnya heran, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia terus bekerja, tak mengharapkan pujian. Dalam dirinya, ada tekad untuk menghapus jejak masa lalu, sedikit demi sedikit. Ia tahu, perubahan sejati tidak datang dengan cepat, tapi harus dijalani secara konsisten. Dan pagi itu, ia ingin memulai satu langkah kecil menuju hidup yang berbeda. Di hari-hari berikutnya, ia terus datang, ikut membantu pedagang mengangkat barang, menjaga area pasar dari keributan kecil, dan sesekali mengingatkan anak-anak untuk tidak bermain di area becek. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Tidak lagi dengan ketakutan, tapi dengan harapan yang hati-hati. Beberapa pedagang mulai menyapanya dengan nama, bukan lagi dengan julukan kasar. Ia mulai dikenal sebagai penjaga baru yang dulunya preman, tapi kini membantu menjaga ketertiban. Transformasi itu tidak spektakuler, tapi nyata. Di balik tubuh besar dan wajah kerasnya, ada semangat baru yang tumbuh, untuk menebus, bukan mengulang. Kabar tentang perubahan itu sampai ke telinga Kang Dedi. Ia hanya tersenyum ketika mendengarnya. Bagi Kang Dedi, perubahan seperti itu jauh lebih penting daripada sekadar menyelesaikan masalah jangka pendek.
Ia percaya bahwa jika hati disentuh dengan cara yang tepat, bahkan seseorang yang keras sekalipun bisa menjadi pelindung yang lembut. Suatu pagi, Kang Dedi kembali datang tanpa pengumuman. Ia menyapa semua pedagang, lalu menghampiri pos ronda kecil yang kini lebih bersih dan rapi. Di sana, sang preman sedang duduk dengan sebuah buku catatan di tangan, mencatat nama-nama pedagang yang meminta bantuan angkut barang. Ia menoleh, terkejut, lalu berdiri dengan kaku. Namun kali ini, Kang Dedi tidak menegur atau menasihati. Ia hanya menepuk pundaknya, dan berkata bahwa ia bangga. Tidak dengan ucapan berlebihan, tapi dengan pandangan yang tulus dan tenang. Sang preman mengangguk, tak mampu berkata banyak. Tapi dalam hatinya, ia merasa dihargai lebih dari yang pernah ia rasakan seumur hidup. Pertobatannya belum sempurna. Mungkin akan ada hari di mana godaan datang lagi. Tapi ia tidak akan kembali. Karena ia sudah merasakan bagaimana rasanya dihormati, bukan ditakuti. Dan itu jauh lebih berarti dari apapun yang pernah ia dapatkan dari kekerasan. Setelah perubahan yang mulai tampak pada sang preman, suasana pasar mulai berubah perlahan. Pedagang yang semula ragu-ragu kini mulai membuka hati mereka untuk menerima perubahan. Mereka sadar bahwa bersama-sama, mereka bisa membuat pasar lebih aman dan nyaman tanpa harus terjebak pada rasa takut. Para pedagang mulai mengadakan pertemuan rutin di pos ronda yang kini menjadi pusat koordinasi mereka. Mereka berbagi cerita, keluhan, dan ide-ide untuk menjaga pasar. Semua merasa memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, bukan hanya menyerahkan pada satu pihak saja. Kang Dedi kembali hadir dalam salah satu pertemuan itu. Ia memberikan semangat dan dorongan agar warga pasar tetap solid dan terus menjaga kebersamaan. Ia mengingatkan bahwa perubahan butuh dukungan dari semua pihak, dan kekuatan kolektif jauh lebih ampuh daripada satu tangan saja. Sang preman yang kini sudah berubah ikut hadir. Ia bercerita tentang perjuangannya dan niatnya untuk terus berubah. Para pedagang mendengarkan dengan seksama. Meski masih ada sedikit keraguan, mereka mulai melihat bahwa orang yang dulunya mereka takutkan kini ingin menjadi pelindung mereka. Suasana pertemuan menjadi hangat dan penuh harapan. Warga pasar mulai membicarakan rencana bersama, seperti membuat jadwal ronda sukarela dan membentuk kelompok keamanan. Mereka juga berinisiatif untuk memperbaiki fasilitas pasar yang selama ini kurang terurus. Beberapa pemuda pasar yang sebelumnya hanya menonton kini aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Mereka membantu membersihkan pasar, menjaga ketertiban, bahkan mengorganisir acara kecil untuk mempererat tali persaudaraan antar pedagang. Energi positif ini membuat pasar terasa hidup kembali. Kang Dedi mengamati perubahan itu dengan penuh bangga. Ia tahu bahwa peranannya bukanlah sebagai pahlawan tunggal, melainkan sebagai katalisator yang menyalakan api semangat di hati masyarakat. Ia percaya, jika warga pasar terus bersatu, tidak ada preman atau ancaman lain yang bisa menguasai mereka lagi. Untuk mendukung inisiatif warga, Kang Dedi menghubungi pemerintah daerah agar memberikan bantuan berupa fasilitas kebersihan, penerangan, dan pelatihan keamanan. Ia ingin agar pasar bukan hanya aman, tapi juga nyaman dan bersih untuk semua orang yang beraktivitas di sana. Warga pasar menerima bantuan tersebut dengan antusias. Mereka semakin bersemangat untuk merawat tempat mereka mencari nafkah. Mereka menyadari bahwa pasar yang baik adalah cerminan dari masyarakat yang solid dan peduli satu sama lain. Perlahan, pasar yang dulu penuh ketakutan mulai berubah menjadi tempat yang ramah dan hangat. Anak-anak bermain dengan leluasa, pedagang berjualan dengan senyum, dan pengunjung merasa aman. Semua berkat kerjasama dan komitmen yang dibangun bersama. Dalam sebuah momen sederhana, sang preman berdiri di tengah pasar dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberinya kesempatan kedua. Ia mengajak semua untuk terus menjaga kedamaian dan saling membantu agar pasar tetap menjadi tempat yang aman bagi generasi mendatang. Kang Dedi mengakhiri pertemuan dengan pesan kuat, perubahan bukan hanya tugas pemimpin, tapi tugas kita semua. Mari kita jaga pasar ini seperti rumah kita sendiri, penuh kasih dan keberanian. Semangat itu menggema di antara warga,
menumbuhkan harapan baru. Hari itu, pasar bukan hanya tempat berjualan, tapi juga tempat belajar tentang solidaritas, pengampunan, dan kekuatan komunitas. Sebuah kisah yang dimulai dari satu keberanian kini menjadi cerita kebangkitan bersama. Pasar Cikampek kini berubah menjadi tempat yang jauh berbeda dari sebelumnya. Suara tawa anak-anak terdengar riang, menggantikan suara gaduh dan ketakutan. Pedagang berjualan dengan penuh semangat, yakin bahwa lingkungan mereka kini aman dan bersahabat. Para pedagang saling menyapa dengan ramah dan saling membantu dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Mereka tidak lagi merasa tertekan oleh ancaman premanisme karena solidaritas yang kuat telah menjadi benteng utama mereka. Pos ronda kecil yang dulu sederhana kini diperbaiki menjadi tempat pertemuan yang nyaman. Jadwal ronda bergilir berjalan tertib, dengan keterlibatan penuh dari warga dan pemuda sekitar. Mereka menjaga pasar tanpa pamrih, menganggapnya sebagai rumah kedua mereka. Sang preman yang dulu membuat ketakutan, kini menjadi penjaga pasar yang dihormati. Perubahan dalam dirinya bukan hanya diterima, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang. Kang Dedi tetap rutin berkunjung ke pasar, bukan hanya sebagai pemimpin tapi juga sebagai sahabat warga. Kehadirannya membawa semangat dan motivasi bagi mereka untuk terus menjaga nilai kebersamaan dan keadilan. Kang Dedi membantu memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi para pedagang agar mereka bisa meningkatkan usaha dan perekonomian pasar. Dengan pengetahuan baru, mereka dapat lebih mandiri dan tidak mudah terjerumus ke dalam lingkaran ketergantungan atau pemerasan. Berita tentang transformasi pasar Cikampek menyebar ke daerah lain. Banyak yang datang untuk belajar, mengambil inspirasi, bahkan ikut membantu program-program pemberdayaan yang dijalankan di sana. Pasar kecil itu kini menjadi simbol harapan dan perubahan nyata. Masyarakat setempat semakin bangga akan pasar mereka. Mereka menjaga kebersihan dan keamanan, berkolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya yang mempererat hubungan antar warga. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi pusat komunitas yang hidup. Anak-anak yang dulu takut akan preman, kini bebas bermain dan belajar dari para tetua di pasar. Mereka tumbuh dengan rasa aman dan percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah dan berbuat baik. Dalam momen perayaan kecil ulang tahun pasar yang baru, Kang Dedi memberikan pidato singkat yang mengingatkan semua orang bahwa perubahan sejati adalah hasil dari kerja keras bersama, keikhlasan, dan niat baik yang tulus. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus menjaga warisan ini agar pasar Cikampek tetap menjadi tempat yang damai, makmur, dan penuh kasih sayang untuk masa depan. Semangat gotong royong harus terus diwariskan tanpa henti. Pada akhirnya, pasar Cikampek bukan hanya tentang jual beli atau ekonomi, tapi tentang kehidupan, harapan, dan keberanian untuk memperbaiki diri dan lingkungan. Kisah itu menjadi pelajaran berharga bagi semua yang terlibat. Kisah Kang Dedi dan pasar Cikampek pun menutup babnya dengan damai. Namun, jejak perubahan yang mereka ciptakan akan terus hidup, menginspirasi dan menggerakkan hati banyak orang di masa depan.